Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, saya Valentinus Maria Wahyu Adiwinanda, nomor induk mahasiswa A 011 21 029 dari kelas TPFA 21. Saya di sini akan menjelaskan kembali mengenai materi mata kuliah pengendalian persediaan, subbab pengantar persediaan, dan biaya persediaan. Subbab yang pertama, pengantar, tujuan, dan fungsi dari persediaan. Seperti yang kita tahu, proses produksi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bahan mentah, kemudian bahan baku yang ada di gudang, dengan kata lain yaitu sebuah persediaan. Disinilah pengendalian persediaan itu dibutuhkan. Kemudian selanjutnya ada di proses produksi, dan akhirnya jadi produk seutuhnya. Seperti contoh, seperti keripik singkong. Keripik singkong itu dari bahan mentahnya, yaitu singkong yang ada di kebun. Kemudian bahan baku yang ada di persediaan adalah singkong yang sudah dicabut dan ada di dalam persediaan, di dalam gudang. Kemudian proses produksinya dengan menguliti, merebus, memotong, kemudian menggoreng. Produk jadinya keripik singkong. Mengapa diperlukan pengendalian persediaan? Yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan. Kadang-kadang ada permintaan yang mendadak juga bahkan. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para suppliernya. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Kadang-kadang tidak jelas kapan pemesanan ini akan ada. Selanjutnya, apa tujuannya dari adanya persediaan ini adanya? Yang pertama, yaitu memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Yang kedua, untuk memperlancar proses produksi. Seperti yang tadi telah dibahas, ketika persediaan itu masih ada, maka proses produksi masih dapat dilakukan. Tapi ketika habis, bagaimana proses produksi itu akan bisa berlangsung lagi gitu. Yang ketiga, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Kemudian yang keempat yaitu untuk menghadapi fluktuasi harga, baik itu fluktuasi harga dari bahan baku maupun produk jadinya. Dari semua tujuan itu kemudian untuk apa sih sebenarnya pengendalian persediaan ini dilakukan? Yang paling utama yaitu untuk meminimumkan biaya dalam perubahan persediaan. Kemudian di dalam industri sendiri, persediaan itu masih dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, persediaan bahan baku. Katakanlah apabila di dalam furnitur, dalam pembuatan kursi, persediaan bahan baku yang utama yaitu kayu jati, katakanlah seperti itu. Kemudian yang kedua, bahan pembantu. Bahan pembantunya apa? Bisa jadi skrup, atau paku, atau kemudian lem, dan lain sebagainya, yang bukan sebagai barang utama. Yang ketiga, barang dalam proses, yaitu apabila tadi dalam pembuatan kursi itu masih belum jadi, masih semisal hanya bagian punggungnya saja, hanya untuk bagian dudukannya saja, itu menjadi salah satu bagian dalam barang dalam proses. Yang keempat yaitu barang jadi. Barang jadi ya kursi yang sudah jadi, seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu persediaan suku cadang. Dalam pengendalian persediaan, konsep dasar arah utama dari melakukannya yaitu yang pertama, kapan melakukan pemesanan. Jadi kita harus mengatur kapan akan melakukan pemesanannya. Kemudian yang kedua, jumlah yang harus dipesan. Setelah kita tahu kapan akan memesan, lalu selanjutnya jumlah pesan berapa, kita akan memenuhi kebutuhan stok kita, persediaan kita berapa. Kemudian juga kita yang ketiga harus mengatur lagi kapan melakukan pemesanan kembali, seperti itu. Setelah mengetahui konsep dasar dari persediaan, lalu pendekatan dalam persediaan itu apa saja? Ada 3. Yang pertama, reorder point atau ROP. Ini pendekatan yang
melihat lebih kepada jumlah persediaannya itu tetap setiap pemesanannya. Ya, jumlah persediaannya itu tetap. Jadi setelah habis itu dinaikkan lagi sekian dengan poin yang sama. Reorder point ini juga akan memesan kembali setiap persediaan pada saat jumlahnya tertentu. Jadi katakanlah sudah 100, stoknya 100. Stok awalnya 100, kemudian turun menjadi 10, harus diisi lagi menjadi 100. Kemudian turun lagi setiap telah menjadi 10, maka dinaikkan lagi. Kemudian ini dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. ROP ini juga dilakukan pengecekan fisik maupun catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanannya. Jadi dicek tuh stoknya tinggal berapa, persediaannya tinggal berapa, agar dapat mengetahui kapan harus kembali memesan. Pendekatan yang kedua yaitu periodic review approach. Jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Pemesanan kembali jumlah bervariasi agar mencapai jumlah yang diinginkan. Ini juga cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Jadi seperti toko-toko, setiap tanggal 25 semisal, tanggal 25 dilakukan pengecekan stok untuk barang A tinggal berapa, barang B tinggal berapa. Kemudian bulan depan dicek lagi tanggal 25 juga. Kemudian pemesanannya tergantung setiap item barangnya. Di dalam toko itu melakukan stok untuk barang A itu maksimal berapa, barang B maksimal berapa. Walaupun dalam 1 bulan nanti masih banyak, tetap harus ditambahkan lagi. Setiap tanggal 25 dicek lagi, seperti itu. Yang ketiga yaitu Material Requirement Planning Approach. Ini adalah sistem rancangan khusus untuk permintaan secara bergelombang. Dari 3 itu, 2 pendekatan yang awal berisiko stock out apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan dan juga pesanannya diterima melebihi jangka waktu lead time. Jadi bisa saja habis pada saat lead time-nya, seperti itu. Subbab yang kedua yaitu biaya persediaan. Dalam biaya persediaan ini akan ada 5 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama, biaya pemesanan atau ordering cost. Dikaitkan dengan biaya usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Bahan baku. Bentuk dari biaya pemesanan yaitu penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, materai atau perangko, faktur, pengetesan, pengawasan, dan juga transportasi. Semua hal itu termasuk ke dalam biaya pemesanan. Semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin besar biaya pemesanannya. Biaya persediaan yang kedua yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Di dalamnya ada 3 pembahasan lagi, masih dibagi menjadi 3 pembahasan lagi. Yang pertama yaitu biaya modal atau opportunity cost. Ini diinvestasikan dalam persediaan, gedung, peralatan yang diperuntukkan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Kemudian yang kedua yaitu biaya simpan. Biaya simpan ini berbagai hal di dalamnya, yaitu sewa gudang, perawatan perbaikan bangunan, listrik, biaya gaji, personal tiap keamanannya, pajak persediaan, pajak dan asuransi peralatan, kemudian juga biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Kemudian di dalam biaya penyimpanan ini yang ketiga yaitu ada biaya risiko. Biaya risiko ini mengenai biaya keuangan, kemudian asuransi persediaan, biaya susut fisik, dan juga risiko kehilangan yang walaupun jarang. Setiap komponennya dalam biaya penyimpanan ini relatif sangat kecil, tapi totalnya yang besar. Karena 35% dari nilai persediaan itu kebanyakan bagian biaya modal, yang bagian awal tadi. Dari 3 yaitu yang pertama. Kemudian biaya penyediaan ini makin besar frekuensi pembeliannya, makin kecil biaya penyimpanannya. Kan kalau frekuensi pembelian kan berarti banyaknya belinya.
beli sedikit itu frekuensi pembeliannya yang banyak. Kalau kayak gitu biaya penyimpanannya yang kecil. Kenapa? Karena barangnya cuma sedikit. Kalau barangnya sedikit kan berarti yang disimpan juga kecil, sedikit. Jadi biaya penyimpanannya kecil, seperti itu. Biaya persediaan yang ketiga, yaitu biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Biaya kekurangan persediaan akan dilakukan atau akan terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau customer memintanya. Ya, karena kehabisan barang. Bentuk-bentuknya, yang pertama yaitu biaya penjualan atau permintaan hilang. Biaya ini sangat sulit dihitung. Kemudian biaya proses pemesanan kembali meliputi biaya ekspedisi khusus, penanganan khusus, penjadwalan kembali produksinya, kemudian juga penundaan dan biaya pengganti. Semuanya yang berkecimpung dalam kekurangan persediaan karena barang-barang itu tadi habis. Seperti itu. Atau stok out. Biaya persediaan yang keempat yaitu biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Ini terjadi apabila dalam kapasitas produksinya itu berubah. Maka perusahaan akan berusaha memenuhi fluktuasi permintaannya karena tadi berubah. Kemudian apabila perubahan kapasitas produksinya ini berubah, maka persediaannya juga akan berubah. Bentuk-bentuknya yaitu biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, kemudian biaya latihan tenaga kerja yang baru, kemudian juga biaya perputaran tenaga kerja atau labor turnover cost. Biaya persediaan yang kelima yaitu biaya bahan atau barang itu sendiri, ya, benda barangnya yang akan dibeli. Ini mengenai harga yang harus dibayar atas item yang dibeli, ya, dipengaruhi oleh besarnya diskon oleh supplier. Nah, karena kita ini tergantung oleh suppliernya, maka diperlukan secara bijak apakah beli menggunakan harga diskon atau tidak. Makanya diperlukan perhitungan sendiri seperti itu. Seperti itu tadi review dari mata kuliah pengendalian persediaan, subbab persediaan, pengantarnya, dan juga biaya persediaan. Sekian dari saya, terima kasih sudah masih bersama saya sampai di akhir. Saya sangat mengapresiasi hal itu. Terima kasih banyak, kamu yang terbaik. Dan juga terima kasih pada Pak Alfani yang sudah mempersilakan saya untuk melakukan presentasi ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dadah.